ketika kita menuju satu tempat pengungsian, ada anak-anak itu di pinggir jalan, mereka teriak-teriak manggil saya, woi Cina gitu bilang. Jadi karena mata kita, jadi orang-orang Yordania, orang Syam itu kadang mereka nggak bisa bedain ini orang Cina mana, Malaysia mana, Indonesia mana. Mereka manggil saya Cina gitu. Siapa yang Cina? Saya bukan orang Cina. Sini kamu. Saya panggil gitu. Saya orang Indonesia. Mereka kaget. Hah, beneran dari Indonesia? Indonesia beneran? Iya. Mereka langsung peluk saya. Kami cinta Indonesia. Dan ketika kita ngobrol sama kedubesen Indonesia di Yordania, mereka mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak memberikan bantuan kepada Palestina dibandingkan negara-negara Arab. Negara-negara Arab, oke, mereka bantu. Tapi Indonesia, mereka adalah yang paling banyak memberikan bantuan. Dan bantuan itu seringkali bukan dari pemerintahnya, tapi dari masyarakatnya sendiri. Jadi orang-orang seperti kita ini, yang kita hidupnya mungkin susah, tapi kita tahu ada orang lebih susah, dan kita lebih banyak memberikan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Radar Solo TV. Kali ini kami berada di Masjid Agung Surakarta. Tepat di belakang saya bangunan megah Masjid Agung Surakarta yang dibangun pada era PB2 Pakubuwono II dan dilanjutkan raja-raja berikutnya. Tentu saja bangunannya tidak megah ini dulunya. Mungkin bagian dalamnya saja yang dibangun, dan seiring berjalannya waktu, bangunannya menjadi semegah ini dan menjadi kebanggaan warga kota Solo. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani Mas Fahri Al-Khosam. Beliau adalah relawan dari Beramal Bersama ya, Mas? Ya, Beramal Apa Bersama. kabar, Mas? Alhamdulillah sehat banget. Oke ya. Ya, Mas. Jadi tempat ini Mas Fahri asli Solo toh? Saya asli Jakarta. Oh, asli Jakarta. Jadi tak ceritain dulu ini. Jadi masjid ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan Islam, khususnya dari Keraton Surakarta untuk membangun masjid besar dan semegah ini. Dan di sini tidak hanya masjid, kita nanti akan ngobrol-ngobrol. Di sini ini ada namanya Bangsal Pradonggo, Mas. Jadi kalau sekaten, waktu sekaten itu gamelannya ditabuh selama 1 minggu di sini, dan yang di sebelah sana juga ada bangsal, jadi ada bangsal 2. Kita ngobrol-ngobrol sambil jalan, Mas. Boleh. Jadi perkembangan Islam di Solo ini juga tidak bisa dilepaskan dari Trah Mataram. Kita lihat di bangunan masjid ini kan gayanya juga seperti gaya-gaya masjid di Demak, Mas. Iya betul banget, kelihatan. Saya juga pernah ke sana. Sudah sana kan, sekali dengan jadi kan gitu. ada berunda itu namanya. Iya betul. Gitu. Nah, kali ini kita nanti membahas tema yang lebih menarik. Silakan duduk, Mas. Siap. Tema yang lebih menarik, tidak kalah menariknya dengan sejarah Masjid Agung Solo. Diketahui bahwa Mas Fahri ini belum lama pulang dari Palestina ya, Mas? Iya, lebih tepatnya perbatasan antara Palestina dengan Yordania. Karena kita nggak berhasil dapat visa dari Israel untuk masuk Palestina. Oke, jadi Mas Fahri yang merupakan relawan Beramal Bersama membawa misi kemanusiaan ke sana. Kita ngobrol-ngobrol bagaimana kondisi terbaru di perbatasan Yordania dengan Palestina. Pertama kali datang itu kesan apa yang dirasakan Mas Fahri di sana? Kesan yang pertama tentunya dingin. Karena negaranya dingin. Tapi kalau menurut saya pribadi, pertama kalinya kalau Yordania itu kan salah satu negara yang salah satu negara dari 4 negara Syam. Syam itu dia ada Palestina, Yordania, Suriah, dan Yordania salah satunya. Dan Syam itu adalah negeri tempatnya para nabi, di mana hampir seluruh nabi itu pasti lahir di bumi Syam dan wafat juga di bumi Syam. Dan Syam itu juga salah satu negeri yang dijanjikan Rasulullah. Jadi ketika saya mendengar bumi Syam, saya suka sekali membaca sejarah-sejarahnya. Dan ketika saya sampai sana, ternyata gini ya negara yang sama ini saya baca. Dan ternyata memang seindah itu negaranya. Oke, kalau dibandingkan dengan Indonesia seperti apa dari secara struktur bangunan tentu Indonesia lebih bagus. Tapi kalau misalnya secara klasik atau peninggalan-peninggalan yang masih dipertahankan, Yordania atau lebih tepatnya bumi Syam itu mungkin bisa diadu sama Indonesia. Oke, kalau kita lihat Palestina kondisinya begitu hancur ya karena serangan Zionis. Iya, betul banget. Begitu.
Berarti kalau di Yordania sendiri di perbatasannya kondisinya seperti apa, Mas? Alhamdulillah sampai sekarang Yordania adalah salah satu negara yang dia bisa dikatakan bermain dua kaki secara politik. Jadi dia ini dekat sama Israel iya, tapi di satu sisi mereka pengen bantu saudara-saudara muslim mereka di Palestina. Jadi main di Israel iya, di negara Arab juga iya. Itu yang menjadikan Yordania sebagai negara yang bisa dikatakan netral. Sehingga Yordania adalah negara yang aman sampai sekarang dan juga paling banyak menerima pengungsi Palestina. Bahkan sampai dikatakan total pengungsi di Palestina itu antara 3 sampai 6 jutaan dan jumlah pengungsi di Palestina itu jauh lebih banyak daripada penduduk asli Yordania sendiri. Oh, berarti ditampung di sana di betul. apa ada nama daerahnya mungkin? Nama daerahnya sebenarnya banyak. Ada misalnya Jabal Nazif, kemudian ada banyak intinya. Tapi yang pasti daerah-daerah itu ada di pinggiran-pinggiran kota. Jadi yang berdekatan dengan Palestina langsung. Makanya alasan kenapa kita datangnya langsung ke ibu kota, karena ibu kota itu benar-benar deket banget dengan perbatasan. Dan dia sangat dekat banget dengan tempat pengungsi-pengungsi itu. Oke. Kalau kondisi pengungsinya sendiri yang di Yordania ini bagaimana, Mas Fahri? Pengungsi Palestina di Yordania sebenarnya mereka itu sudah sangat erat banget, dekat banget dengan penduduk asli. Karena kembali lagi kita kembali ke sejarah, Yordania salah satu negara Syam, begitu pula dengan Palestina. Artinya sebelum ada pengkotak-pengkotakan negara itu, mereka itu satu negara sebenarnya. Jadi mereka masih adik kakak lah bahasanya sampai sekarang. Sehingga kalau misalnya ditanya kondisi seperti apa, mereka sudah seperti masyarakat sendiri. Namun perbedaannya karena mereka pengungsi, mereka nggak mendapatkan hak-hak dari negara. Contohnya misalnya pendidikan. Mereka nggak dapat tuh namanya sekolah formal segala macam. Kesehatan mereka juga nggak dapat dari negara Yordan. Ketiga adalah pekerjaan. Makanya banyak banget pengungsi-pengungsi Palestina akhirnya dia kerjanya secara swasta. Ya gambarnya kayak Indonesia tahun 98 lah, orang-orang Cinanya akhirnya pada buat kerja ke swasta gitu. Oke, ya. Kalau dari mereka di camp itu tinggalnya di tenda-tenda atau ada bangunan permanen begitu? Nah, ini dia nih. Ini banyak banget orang Indonesia yang kadang suka salah di sini. Karena mereka berpikir kalau semua pengungsi itu mereka tinggal di tenda. Ya kan? Kayak misalnya kita lihat di video, wah masyarakat Palestina tinggal di tenda nih, sedih banget ya, kasihan. Sebenarnya kalau kita datang ke Yordania, kita harus tarik sejarah dulu. Kalau misalnya pengungsi Palestina yang datang ke Yordan itu bukan semuanya itu datang ketika 7 Oktober kemarin, ketika genosida itu mulai gencar lagi. Sebenarnya itu sudah ada dari zaman Nakba. Nakba itu salah satu kejadian di mana pertama kalinya Israel pengen buat negara di Palestina dan mengusir hampir 2-4 juta pengungsi Palestina. Itu kejadiannya sekitar tahun 1948 kalau nggak salah, nanti bisa dipastikan lagi. Jadi ibaratnya ya kalau misalnya kita ke Yordania itu udah kayak, ya kamu orang Palestina? Iya saya orang Palestina. Kamu lahir di Palestina? Enggak, kakek saya yang lahir di Palestina gitu. Jadi ayah saya tinggal di Yordania. Jadi kalau ditanya tenda atau enggak, sebenarnya enggak. Mereka sudah membuat bangunan-bangunan sendiri dan udah berbaur dengan masyarakat sekitar gitu. Oh, berarti kayak penduduk, ya berbaur dengan penduduk Yordania setempat ya? Lebih tepatnya kayak mereka sama-sama tinggal di satu tempat, tapi biasanya mereka berkerumun orang-orang pengungsi itu di titik-titik perbatasan biasanya. Oke, berarti mereka sudah punya banyak keturunan di situ ya? Iya, betul banget. Bahkan kita kalau ngobrol ya tadi, kamu orang Palestina, bukan saya Yordania. Oh, kamu nggak ada Palestinanya? Iya, saya orang Palestina, tapi kakek saya yang Palestina gitu. Oke. Nah, itu berarti yang untuk bantuan sendiri, dari bantuan dari Lawan Bersama itu dibantukan ke mereka atau bisa masuk langsung ke daerah Palestina? Sebenarnya karena bantuan kita itu adalah sebenarnya bantuan kita itu ada dua. Yang pertama adalah pengungsi Palestina di Yordania itu, ya tadi kayak yang seperti saya jelaskan, pengungsi itu kan mereka tidak mendapatkan 3 hal itu ya, pendidikan, pekerjaan dan juga kesehatan, sehingga kita harus bantu di sana sebagai seorang pengungsi. Jadi di situ kita bantunya sebagai seorang pengungsi, tapi di satu titik juga kita membantu langsung ke Gaza. Gaza itu daerah yang dibombardir sama Israel hari ini. Kita membantu itu secara makanan dan juga kesehatan dan lain-lainnya gitu. Jarak antara tempat yang Mas Fahri kunjungi dengan titik gempuran dari Zionis itu berapa kilometer? Jarak antara tempat kita tinggal dengan Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa itu hanya 1 atau 2 jam perjalanan. Itu sekitar dari Jogja Solo ya. Nah, terus daerah kita, tempat kita tinggal dengan tempat gempuran itu ada, itu sekitar perjalanan 3-4 jam. Oke. Jadi itu sangat dekat banget, tapi karena tadi border-border yang dibuat Israel, kita nggak bisa masuk sama sekali. Oke, berarti ketika mau masuk ke Israel berarti harus melewati penjagaannya betul sangat sekali, ketat ya? Betul banget. Dan sebelum itu kita harus apply visa. Dan visa itu mereka kadang, jadi orang Israel gini,
Karena mereka itu aslinya bukan penduduk sana dan mereka kayak ya udahlah coba-coba aja lah kita ngaku-ngaku gitu. Jadi secara visa aja mereka kayak nggak peduli gitu. Jadi ada kalanya kita bisa masuk secara random. Ya kadang dilihat mereka berjenggot apa enggak, kadang berjenggot bisa masuk, kadang berjenggot nggak bisa masuk. Dilihat namanya itu nama asli kita, misalnya namanya Muhammad Fahri Hamas contohnya. Ah itu kadang bisa masuk, kadang bisa enggak gitu. Tapi karena kemarin kebetulan banget tanggal 18 Ramadan itu kita baru apply visa dan ngepasin banget tanggal 18 itu adalah pembatalan gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel. Itu akhirnya Israel langsung menutup diri dan memblokade semua visa dan kita nggak ada yang bisa masuk sebagai seorang muslim. Berarti tertahan di perbatasan itu. Ditahan di perbatasan, betul. Oke, kalau pas suasana Hari Raya Idul Fitri, khususnya pas sholat Idul Fitri itu biasa atau di perbatasan yang jenengan itu? Sebenarnya kalau misalnya Idul Fitri kita merencanakan untuk di perbatasan itu, tapi karena kembali lagi jarak kita antara perbatasan cukup jauh ya, sekitar 1 jaman gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk sholat Idul Fitri bersama dengan masyarakat Yordania yang ada di ibu kota jadinya. Oke. Terus sambutan dari masyarakat Yordania, pengungsi Palestina yang di Yordania seperti apa waktu itu? Masya Allah, menurut saya belum pernah menemukan orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan saya. Dan di situ mereka jauh mencintai saya daripada teman-teman saya. Dan itu adalah orang-orang pengungsi Palestina. Karena ketika kita berbicara sama mereka, jadi cerita gini Pak, ketika kita menuju satu tempat pengungsian, ada anak-anak itu di pinggir jalan, mereka teriak-teriak manggil saya, woi Cina gitu bilang. Jadi karena mata kita, jadi orang-orang Yordania, orang Syam itu kadang mereka nggak bisa bedain ini orang Cina mana, Malaysia mana, Indonesia mana. Mereka manggil saya Cina gitu. Siapa yang Cina? Saya bukan orang Cina. Sini kamu. Saya panggil gitu. Saya orang Indonesia. Mereka kaget. Hah, beneran dari Indonesia? Indonesia beneran? Iya. Mereka langsung peluk saya. Kami cinta Indonesia. Dan ketika kita ngobrol sama kedubesen Indonesia di Yordania, mereka mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak memberikan bantuan kepada Palestina dibandingkan negara-negara Arab. Negara-negara Arab, oke, mereka bantu. Tapi Indonesia, mereka adalah yang paling banyak memberikan bantuan. Dan bantuan itu seringkali bukan dari pemerintahnya, tapi dari masyarakatnya sendiri. Jadi orang-orang seperti kita ini, yang kita hidupnya mungkin susah, tapi kita tahu ada orang lebih susah, dan kita lebih banyak memberikan kepada mereka. Dan mereka tahu itu, dan itu menjadi alasan mereka menganggap Indonesia sama kita itu sebenarnya nggak ada bedanya bagi mereka. Ada satu anak Palestina kita ngobrol, kamu dan saya, kita nggak ada bedanya. Tahu nggak yang bedain kita apa? Cuma bendera doang, tapi sebenarnya kita adalah saudara. Oke, luar biasa itu sekali. Dia. Subhanallah ya. Iya. Terus selama di sana apa kendala atau tantangan yang dihadapi, adaptasi atau seperti apa? Tantangannya yang pertama tentu cuaca, karena cuaca di sana juga dingin. Jadi kita harus banyak beli lip balm, kemudian ada pelembab muka. Dan yang kedua, sama seperti halnya masyarakat kebanyakan, gak semua orang itu baik. Dan sebelumnya kita udah dengar bagaimana saya dipanggil Cina, dan itu gak cuma di situ doang. Kadang saya di jalan diteriakin Cina gitu, bilang ni hao gitu. Ya kadang emang banyak ternyata mahasiswa yang merasa dirasisin sama masyarakat setempat itu. Tapi sebenarnya itu nggak masalah sih, karena itu kan ya di Indonesia pun orang-orang bule kadang kan juga diejek-ejek di situ gitu. Paling ya itu sih tantangannya adalah cuaca. Kedua tadi untuk menjaga hati. Dan yang ketiga adalah kembali lagi menata niat. Karena kadang kita itu ngerasa saking indahnya negara itu ya, secara klasik atau dibuat keindahan secara alam, kita kadang ngerasa, kayak bisa liburan ya. Padahal sebenarnya tujuan kita tadi untuk kemanusiaan itu. Oke. Ada berapa total? Mungkin pernah mendata Mas di sana? Total bantuan yang waktu itu kita berikan dan sudah kita sampaikan kepada Kedubesen RI di Yordania, ada total 800 juta rupiah. Itu dibagi menjadi sekitar 700 bantuan kontainer akan dikirimkan ke Gaza. Kemudian ada sekitar 900-an paket iftar dan juga beberapa puluh paket untuk musim dingin. Oke. Berarti secara kehidupan sehari-hari untuk para pengungsi yang di Yordania itu kondisinya lebih baik ya? Betul banget. Di antara semua pengungsi sepertinya Yordania paling baik. Sepertinya. Karena kalau kita lihat di Suriah itu ada namanya Kem Yarmuk. Itu benar-benar mereka karena dulu dihabisi oleh rezim Assad, oleh rezim Syiah itu, mereka benar-benar dihabisin, dibunuh-bunuhin. Jadi ya itu udah sedih banget bagaimana Kem Yarmuk di Suriah. Dan di Mesir juga sama, di Mesir karena mereka benar-benar kontra banget dengan pemerintah di sana, akhirnya orang-orang Palestina benar-benar ditekankan segala macam. Maka sebenarnya Yordania sebagai negara yang tadi bisa bermain dua kaki antara Israel dengan Arab, menurut saya itu mungkin adalah pengungsi yang paling lebih baik kondisinya, walaupun tetap lebih baik kita hari ini sebagai bukan orang pengungsi.
Oke, tapi itu tadi ya, mereka yang pengungsi itu tidak mendapatkan fasilitas pendidikan Iya, ya. betul banget. Tapi jadi bantuan itu dari pemerintah Yordania sendiri memberikan jaminan untuk kebutuhan sehari-hari nggak Mas di sana? Sebenarnya kalau jaminan itu kita belum dapat informasinya, tapi sejauh ini informasi yang kita dapat, karena normalnya seorang pengungsi dia tentunya otomatis kalau dia datang harusnya nggak ngerepotin orang asli kan. Jadi maksudnya kayak kita itu bayar pajak, ya bayar pajak agar pemerintah ngasih ke kita karena kita warga negara. Sedangkan pengungsi kan mereka nggak bayar pajak ya, dan mereka datang karena mereka ada masalah di negaranya. Sehingga kalau informasi yang saya dapat, mereka nggak dapat itu sebenarnya pendidikan. Makanya ketika kita datang ke satu camp, ke camp lainnya itu kadang ada kesenjangan pendidikan. Ada misalnya di camp pertama kita datang kok anaknya nggak bisa lanjutin bacaan ayat Quran kita, padahal kalau di video-video orang Palestina pada hafal Quran. Kemudian kok anaknya secara akhlak kurang baik, tapi ketika kita pindah ke camp yang lain justru mereka lebih terdidik, lebih sopan orangnya, kemudian hafal Quran. Jadi karena emang saking banyaknya pengungsi itu dan kita sebagai bantuan kemanusiaan nggak bisa memfokuskan semuanya, sehingga ada beberapa titik yang secara edukasi benar-benar ketinggalan banget, tapi ada beberapa titik yang secara edukasi alhamdulillah sudah kekejar gitu. Oke, yang tertinggal itu apa mereka itu tinggalnya jauh dari pusat kota seperti itu atau bagaimana? Bisa jadi itu, tapi kemungkinan terbesarnya adalah ini. Jadi Yordania itu ada total 10 pengungsian resmi. Dalam artian pemerintah Yordania itu ngebuat dan itu ada di sana gitu. Jadi udah resmi. Dan ada 13 pengungsian yang gak resmi. Atau artinya mereka membuat sendiri atau dibuat oleh swasta. Nah, kadang pemerintah Yordan ini akan lebih merekomendasikan untuk tempat-tempat pengungsian yang resmi. Sehingga kita lebih tahu itu. Sedangkan 13 ini kadang kita ada yang nggak tahu di mana. Kemudian ada yang tahu tapi kurang populer. Sehingga bantuan-bantuan kemanusiaan nggak masuk ke sana. Nah karena bantuan kemanusiaan yang nggak masuk ke sana karena kurangnya informasi tadi. Ya tadi akhirnya ada keterbatasan pendidikan. Kalau nggak sosial, pekerjaan dan juga kesehatan itu. Oke, berarti di sana terbagi beberapa zona titik pengungsian. Iya gitu betul banget. Oke lah, yang dituju Mas Fahri dan rombongan ada berapa rombongan kemarin? Kemarin kita ada 6 rombongan. Itu tinggalnya di Kedubes atau di mana? Kita tinggalnya di ibu kota. Karena tadi ibu kota kan dekat dengan tempat pengungsian. Jadi kalau misalnya ibu kota di tengah, dia dikelilingin sama tempat pengungsian gitu ibaratnya. Jadi kita bisa milih mau kemana gitu. Oke, untuk transportasi sendiri bagaimana di sana? Alhamdulillah kita udah ada kawan-kawan sebenarnya di sana dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di Yordania. Untuk kayak transportasi, kemudian penerjemah, karena bahasa Arab mereka kan beda dengan kita. Bahasa Arab kita itu fushah, bahasa Arab resmi internasional. Bahasa Arab mereka itu amiyah atau bahasa kampungan. Kalau di Jakarta ibaratnya kayak gue lu lah, gue lu. Bahasa gaul gitu bahasa gaul, ya sorry ya gue ada. Nah itu contohnya. Ya jadi itu semua alhamdulillah udah difasilitasi sama kawan-kawan, teman-teman mahasiswa Indonesia di Yordania alhamdulillah sejauh ini. Ini dari relawan bersama ini sudah berapa kali bantuan ke sana atau ini yang pertama? Alhamdulillah untuk bantuan pengiriman delegasi saya orang yang pertama alhamdulillah. Oh, yang pertama ke Palestina. Dan insya Allah nggak menjadi yang terakhir. Oke, luar biasa sekali. Kalau dari relawan-relawan lainnya, mereka apakah juga ketemu di sana terus seperti apa begitu? Alhamdulillah saya itu kan selain sebagai relawan saya juga konten kreator ya. Dan kepergian saya menuju Yordania, akhirnya dari situ saya buat konten dan akhirnya Allah pertemukan tuh lewat konten kreator ada kawan-kawan yang sama-sama aktivis juga, dia aktif di bidang di Yordania juga, ada di Suriah juga, intinya adalah ngefokusin di Palestina. Akhirnya mereka ngontak saya, dari situ akhirnya saya mulai ketemu untuk teman-teman aktivis baru dan justru dari situ akhirnya semangat kita untuk memberitahu kepada umat bahwasannya kondisi Islam ini seperti ini itu semakin kuat. Artinya kita dipertemukan dengan orang-orang yang satu visi misi, itu membuat kita, ayo sekarang saatnya kita mulai gerak lebih luas lagi dari sebelumnya. Oke. Kalau dari pandangan mata Mas Fahri sendiri, kalau di sana kondisi pengungsi masih biasa saja atau memang mungkin ada yang gizi buruk atau yang seperti apa, ada nggak seperti itu? Kalau misalnya gizi buruk mungkin belum kelihatan atau mungkin sengaja nggak dilihatin mungkin. Tapi kalau misalnya dilihat secara mata saya pribadi, alhamdulillah. Secara gizi enggak sih, tapi secara pendidikan mungkin. Jadi salah satu misinya orang-orang Zionis atau mungkin kita gambaran langsungnya orang-orang Belanda ketika menjajah Indonesia adalah memutus pendidikan. Karena dengan pendidikan nggak ada lagi semangat orang-orang mau berjuang. Karena dia nggak tahu mau berjuang untuk apa karena nggak ada pendidikan di sana. Jadi salah satu misinya Israel adalah tadi memutus pendidikan. Dan ketika pendidikan itu diputus, ya mereka akan jadi masalah bagi orang Palestina di Yordania. Jadi kalau menurut saya, secara makanan mereka tuh terpenuhi banget. Tapi secara pendidikan mereka udah jauh dari mimpi untuk pembebasan Al-Aqsa itu sendiri. Oke.
ada nggak kekhawatiran dari para pengungsi itu bahwa mereka nih suatu saat mungkin ada batas waktunya harus meninggalkan Yordania atau seperti apa? Ya. Kalau informasi yang saya dapatkan sejauh ini, saya nggak tahu lebih detail tentang itu. Tapi yang saya tahu adalah sekarang pengungsi-pengungsi Palestina yang baru, mereka udah nggak bisa diterima di Yordania atau negara-negara Arab sekitar. Karena negara-negara Arab sekitar itu sudah sangat banyak banget pengungsinya dan nggak mungkin mereka menerima lagi, padahal penduduk aslinya lebih sedikit daripada pengungsinya. Itu akhirnya membuat mereka, oke, kita stop sampai sini dulu. Dan akhirnya kemana pengungsi-pengungsi itu? Ya akhirnya ya tadi program Pak Prabowo yang akhirnya pengen mengirimkan pengungsi itu ke Indonesia. Jadi salah satu yang ditakutkan sebenarnya itu sih, dimana mereka udah nggak ada tempat lagi mau pergi kemana. Oke. Kalau antara jarak pengungsi dan ke pusat kota itu jauh, Mas? Campnya itu apa di pinggiran atau gimana? Campnya itu sebenarnya di dekat sama kita kan, karena di perbatasan. Sedangkan kita itu deket banget. Jadi kalau misalnya kita itu ibu kotanya itu di Solo, pengungsiannya itu di Jogja contohnya. Kalau nggak pengungsiannya di Klaten lah bahasanya. Jogja udah masuk ke Palestina contohnya. Jadi deket sebenarnya sih. Kita kalau menempuh jalan mobil ya sekitar 30 menit sampai 1 jam aja. Tergantung tempat pengungsinya di mana. Berarti kondisi yang menyeramkan di Palestina itu di situ sudah tidak tergambarkan suara-suara tidak ada. Ledakan itu nggak sampai terdengar. Tidak ada. Dan itu menurut saya satu hal yang menyedihkan karena ya gimana ya? Karena kan sejauh ini kita yang melihat tuh sangat Palestina secara khususnya Gaza itu sangat dibombardir. Sedangkan di satu sisi kita merasa aman dengan apa yang hari kita rasakan kan. Artinya nggak ada perasaan sama antara kita dengan saudara-saudara kita. Iya, begitu ya. Oke, itu tadi obrolan kita dengan Mas Fahri, luar biasa sekali. Pesan-pesan Mas Fahri selama di sana, kira-kira apa yang hikmah yang didapat selama di sana untuk sahabat Radar Solo TV? Oke, cerita sedikit. Sebelum saya pergi ke Yordania atau ke Palestina, saya selalu menyuarakan tentang bebasan Al-Aqsa. Tapi ketika saya sudah sampai ke Palestina, saya sampai ke Yordania, saya tahu bahwasannya pembebasan itu ya nggak bisa hanya ngomong doang. Hari ini kita lihat di media sosial orang berbicara banyak tentang Al-Aqsa, itu sangat bagus sekali. Tapi kita sekarang harus upgrade satu hal yang baru lagi, nggak cuma ngomong doang, harus kita bergerak secara fisik hari ini. Secara fisik seperti apa? Seperti bantuan sosial, bantuan keuangan, atau mungkin teman-teman hari ini yang punya relasi, ayo kita buat gerakan boikot besar-besaran lagi nih. Karena ketika saya merasa di sana, aduh, sepertinya umat Islam sudah capek deh rasanya kita berbeda pendapat, terus kemudian kita saling hujat. Seperti kita udah capek deh rasanya untuk membahas suatu hal yang sebenarnya nggak penting kita bahas. Maka pesan saya untuk teman-teman semua dan Radar Solo khususnya, saya suka mengatakan bahwasannya pembebasan itu tidak pernah diciptakan sendiri-sendiri. Tapi kebebasan itu selalu diciptakan bersama-sama. Seperti halnya Soekarno yang dia melakukan diplomasi untuk pembebasan, maka Sudirman dia melakukan diplomasi untuk penyerangan. Maka hari ini ketika para pejuang kita melakukan pembebasan secara peperangan di jalur Gaza dan di jalur Palestina, maka hari ini kita melakukan pembebasan dengan cara kita, lewat tangan kita dan lewat suara kita. Nama saya Muhammad Fahri dan sampai bertemu di Baitul Maqdis nanti. Oke, mantap sekali. Ini kalau diberangkatkan lagi ke... Sangat merasa terhormat sekali. Dan bisa di kapan saja. Mantap. Ya, itu tadi pesan dari Mas Fahri sangat luar biasa untuk umat muslim di Indonesia khususnya biar tetap semangat memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Begitu ya Mas Fahri. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Tribayu Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terus Nas. Ya, sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتقدم للإخوة الكرام برسامة بجزيل الشكر والتقدير من الإخوة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الوحدات لتقديمهم الدعم والمساندة والوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في الأردن. نقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.